Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Sebelum menjawab pertanyaan, perhatikan teks berikut ini dulu ya dengan saksama tentang tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Keunikan utama tari saman terletak pada kekompakan gerakannya. Penari harus duduk bersimpu dalam barisan rapat. Kemudian, mereka melakukan gerakan tepukan angan, tepukan dada, dan tepukan paha yang sangat cepat sambil diiringi nyanyian. Pada mulanya, tari saman hanya dimainkan oleh laki-laki, tetapi kini telah umum dimainkan oleh perempuan. Tarian ini dipimpin oleh seorang syekh atau pemandu yang mengatur tempo dan gerakan. Syekh saman tidak ikut menari, melainkan duduk di tengah atau di ujung barisan. Tarian ini merupakan cerminan dari disiplin, kebersamaan, dan religiositas masyarakat Aceh. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 1. Soal pilihan ganda. Apa watak yang paling menonjol dari tari saman? A. Kelincahan. B. Kemegahan. C. Kekompakan. D. Keberanian. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Kekompakan. Sekarang coba perhatikan soal nomor 2. Soal pilihan ganda. Apa peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan nilai yang terkandung dalam tari saman? A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Tak kenal maka tak sayang. C. Bagai aur dengan tebing. D. Air tenang menghanyutkan. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berikutnya, yuk kerjakan soal nomor 3. Soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan kutipan cerita di atas? Jawaban benar lebih dari satu. A. Tari saman dari suku Gayo Aceh. B. Syekh memimpin tari saman. C. Tari saman mencerminkan kebersamaan dan religiusitas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C, benar dan sesuai. Penjelasannya, pernyataan A benar. Teks menyebutkan asalnya dari suku Gayo di Aceh. Pernyataan B salah. C tidak ikut menari, hanya mengatur tempo. Pernyataan C benar. Teks menyebutkan cerminan kebersamaan dan religiusitas. Berikutnya, kita baca teks di bawah ini terlebih dahulu ya, lalu jawab pertanyaannya dengan tepat. Air putih adalah kebutuhan mendasar bagi kesehatan. Tubuh manusia sebagian besar tersusun dari air, dan air memiliki fungsi vital dalam mencegah semua sistem organ bekerja optimal. Manfaat minum air putih cukup banyak, di antaranya melancarkan pencernaan, menjaga suhu tubuh tetap normal, dan membuang racun atau detoksifikasi melalui urin dan keringat.
Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang bisa menimbulkan gejala sakit kepala, lesu, dan kulit kering. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang memadai setiap hari. Biasanya sekitar 8 gelas per hari. Minum air putih secara teratur adalah kebiasaan sederhana yang membawa dampak besar bagi tubuh. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 4. Soal pilihan ganda, kompleks. Kategori, teks di atas memuat kosakata khusus. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. A. Detoksifikasi berarti proses membuang racun dari tubuh. B. Kebiasaan berarti perilaku yang berulang. C. Fungsi berarti kegunaan atau tugas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Tepat, B. Tidak tepat, C. Tidak tepat. Penjelasannya, pernyataan A. Tepat. Detoksifikasi adalah istilah khusus dalam bidang kesehatan atau biologi. Pernyataan B dan C tidak tepat. Kebiasaan dan fungsi adalah kosakata umum yang sering digunakan dalam berbagai bidang. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 5. Soal pilihan ganda kompleks. Setiap paragraf dalam teks di atas memuat ide pendukung. Manakah ide pendukung paragraf pertama? Jawaban benar lebih dari satu. A. Air putih penting untuk kesehatan. B. Air menjaga organ tetap berfungsi baik. C. Air putih melancarkan pencernaan dan menjaga suhu tubuh. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B dan C. Benar. Penjelasannya, ide pokok paragraf A adalah pentingnya air putih. Kalimat yang menjelaskan peran dan manfaatnya adalah ide pendukung yang ada di pilihan B dan C. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 6. Soal pilihan ganda. Apa dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika tubuh kekurangan air putih? A. Pencernaan lancar. B. Kulit lembab. C. Dehidrasi. D. Suhu tubuh meningkat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Dehidrasi. Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Biografi B.J. Habibie. Lahir di Parepare pada tahun 1936, kuliah di Jerman, menikah dengan Ainun. Pernah menjadi wakil presiden dan presiden RI, wafat pada tahun 2019. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Sekarang coba perhatikan soal nomor 7. Soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam infografik tersebut? Jawaban benar lebih dari satu. A. B.J. Habibie menyelesaikan pendidikan di Indonesia. B. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. C. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B dan C, benar. Penjelasannya, pernyataan A salah. Infografik menyebut kuliah di Jerman. Pernyataan B dan C benar sesuai dengan julukan dan jabatan yang ada dalam infografik. Sekarang coba perhatikan soal nomor 8. Kali ini soal pilihan ganda kompleks kategori tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut ya. A. Kata menjabat berasal dari kata dasar jabat dan diberi imbuhan man. B. Kata dilakukan menunjukkan bentuk pasif karena memiliki awalan di. C. Kata kelahiran berasal dari kata dasar yang luluh saat diberi imbuhan ke an. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Tepat, B. Tepat, C. Tidak tepat. Penjelasannya, pernyataan A tepat, men ditambah jabat menjadi menjabat, tidak luluh. Pernyataan B tepat, awalan di menunjukkan kalimat pasif. Pernyataan C tidak tepat, peluluhan hanya terjadi pada huruf awal K, T, S, P. Kata dasar lahir tidak mengalami peluluhan. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 9. Soal pilihan ganda. Manakah kalimat tanya yang sesuai dengan isi infografik biografi B.J. Habibie? A. Kapan Habibie jadi presiden? B. Di mana Habibie sekolah? C. Mengapa Habibie biteknologi? D. Berapa anak Habibie? Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Di mana Habibie sekolah? Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Bunga melati atau Jasminum sambac adalah salah satu jenis bunga yang sangat populer di Indonesia. Keharuman bunganya yang khas menjadikan melati sering digunakan dalam upacara adat, seperti pernikahan. Melati melambangkan kesucian, keanggunan, dan ketulusan. Ada yang mengatakan bahwa bunga melati yang kecil dan putih adalah cerminan dari kepolosan dan keindahan yang bersahaja. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 10. Soal pilihan ganda kompleks kategori. Tentukan pernyataan berikut, fakta atau opini. A. Melati atau Jasminum sambac populer di Indonesia. B. Melati melambangkan kesucian dan keanggunan. C. Aroma melati sering dipakai di upacara adat. Jawabannya yang benar adalah Jawaban adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Penjelasannya, pernyataan A dan C adalah fakta. Bisa dibuktikan. Pernyataan B adalah opini. Karena makna lambang bersifat subjektif. Sekarang coba perhatikan soal nomor 11, soal pilihan ganda kompleks. Tentukan penggunaan huruf kapital yang benar pada teks bunga melati. Jawaban benar lebih dari satu. A. Kata melati harus huruf kapital karena nama benda. B. Kata Indonesia kapital karena nama negara. C.
frase upacara adat tidak perlu huruf kapital? Jawabannya adalah jawabannya adalah B dan C benar. Pernyataan A salah. Nama jenis bunga, melati, bukan nama diri sehingga tidak kapital. Pernyataan B benar. Nama negara harus kapital. Pernyataan C benar. Frase upacara adat adalah istilah umum, bukan nama peristiwa resmi. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 12. Soal pilihan ganda. Apa sinonim dari kata populer? A. Terbatas. B. Dikenal. C. Khusus. D. Tersembunyi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, dikenal. Penjelasannya, populer berarti terkenal atau dikenal banyak orang. Sekarang kita baca teks lagi di bawah ini sebelum menjawab pertanyaannya dengan tepat. Di sebuah sungai, kancil yang terkenal cerdik sedang membual tentang kecepatannya di hadapan penghuni sungai. Siput yang mendengar kesombongan kancil pun merasa gerah. "Hei kancil, bagaimana kalau kita adu cepat lari di sepanjang sungai ini?" tantang Siput. Kancil tertawa terbahak-bahak. Ia menerima tantangan Siput. Keesokan harinya, Kancil dengan congkak berlari secepat kilat. Tanpa Kancil tahu, Siput telah mengatur siasat. Ia meminta semua teman Siput untuk bersembunyi di sepanjang tepi sungai. Setiap kali Kancil memanggil, siput lain akan muncul dan menjawab, membuat Kancil percaya siput sudah berada di depannya. Akhirnya, Kancil kelelahan dan menyerah. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 13. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori: apakah pernyataan-pernyataan berikut mengandung makna konotatif? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. A. Kancil cerdik membual tentang kecepatannya. B. Siput merasa gerah mendengar kesombongan kancil. C. Kancil congkak berlari sangat cepat. Jawabannya adalah jawabannya adalah A, tidak setuju, B, setuju, C, setuju. Penjelasannya, pernyataan A denotatif atau makna yang sebenarnya. Pernyataan B, setuju, merasa gerah, bukan gerah suhu, berarti jengkel atau kesal, konotatif. Pernyataan C, setuju. Secepat kilat adalah majas atau kiasan untuk sangat cepat, konotatif. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 14, soal pilihan ganda kompleks. Apa contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Kancil pada cerita tersebut? Jawaban benar, lebih dari satu. A. Ia lelah mengejar target yang dimanipulasi pesaing. B. Siswa sombong kalah karena meremehkan lawan. C. Anak itu terkenal karena berani menantang teman pandai. Jawabannya adalah jawabannya adalah A dan B benar. Penjelasannya, kedua pilihan tersebut relevan dengan pesan moral
tentang dampak kesombongan kancil dan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian. Sekarang coba perhatikan soal nomor 15, soal pilihan ganda. Apa makna kata congkak dalam paragraf kedua kutipan cerita tersebut? A. Rendah hati. B. Ramah. C. Sombong. D. Penakut. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Sombong. Penjelasannya, congkak adalah kata sifat yang berarti sangat sombong atau angkuh. Yuk kita lanjut dengan membaca teks non-fiksi di bawah ini terlebih dahulu ya, lalu jawab pertanyaannya dengan tepat. Internet adalah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung, memungkinkan miliaran pengguna di seluruh dunia untuk berbagi informasi. Sejak pertama kali dikembangkan, internet telah menjadi sumber kekuatan untuk segala aspek kehidupan modern. Tanpa internet, komunikasi global, perdagangan, dan bahkan pendidikan akan terhambat. Berdasarkan fungsi dan wilayah jangkauannya, jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis utama. LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. LAN menghubungkan perangkat dalam area kecil, sekolah, atau rumah. MAN menjangkau area lebih luas, satu kota. Sedangkan WAN memiliki jangkauan paling luas, menghubungkan negara atau benua, yang salah satu contohnya adalah internet itu sendiri. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 16. Bagaimana yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut? A. Jaringan komputer dibagi LAN, MAN, WAN. B. Internet dibagi komunikasi dan perdagangan. C. Jaringan komputer dibagi internet dan non-internet. D. LAN dibagi rumah, sekolah, kantor. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Jaringan komputer dibagi LAN, MAN, dan WAN. Paragraf 2 menjelaskan pembagian jaringan komputer berdasarkan jangkauan menjadi 3 jenis utama, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 17, soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan informasi dalam teks? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Internet adalah jaringan komputer global untuk berbagi informasi. B. WAN jangkauannya paling luas, bisa menghubungkan benua. C. Pendidikan modern terhambat tanpa internet. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, B, dan J. Benar. Penjelasannya adalah semua pernyataan tersebut adalah informasi yang tertulis jelas, tersurat dalam teks paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 18. Soal pilihan ganda. Apa gagasan pokok paragraf kedua teks tersebut? A. Jaringan komputer ada 3 jenis utama. B. Internet contoh jaringan WAN. C. LAN hubungkan perangkat area kecil.
D. Jaringan komputer berbeda wilayah jangkauannya. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Jaringan komputer dibagi menjadi 3 jenis utama. Penjelasannya adalah gagasan pokok atau kalimat utama terdapat pada kalimat pertama paragraf 2 yang menyatakan pembagian jaringan komputer menjadi 3 jenis utama. Sebelum kita lanjut, perhatikan teks fiksi berikut ini dulu ya, dengan seksama. di sebuah desa hiduplah seorang ayah, putri kandungnya bernama Bawang Putih, dan ibu tiri bersama putri tiri bernama Bawang Merah. Setelah ayah Bawang Putih meninggal, ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan watak aslinya. Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu, sedangkan Bawang Merah dimanjakan. Bawang Putih menjalankan semua tugas dengan penuh kesabaran tanpa mengeluh sedikit pun. Suatu hari, ibu tiri menyuruh Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Tanpa disengaja, selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Bawang Putih ketakutan. Ia pun mencari selendang itu hingga ke hulu sungai. Dan sampailah ia di rumah seorang nenek tua. Nenek itu mau mengembalikan selendang, asalkan Bawang Putih mau melayaninya selama beberapa hari. Bawang Putih setuju dan melayani nenek itu dengan tulus hati. Setelah melayani dengan baik, nenek itu memberikan 2 labu, 1 besar, 1 kecil, sebagai hadiah. Bawang Putih memilih labu kecil. Sesampainya di rumah, Bawang Merah dan ibunya marah melihat labu kecil. Namun, saat labu kecil itu dibelah, isinya penuh perhiasan emas dan permata. Melihat hal itu, Bawang Merah dan ibunya menjadi serakah dan langsung menuju ke sungai. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 19. Soal pilihan ganda kompleks. Apa amanat dari cerita tersebut? Jawaban benar, lebih dari 1. A. Hadiah untuk yang baik dan tulus. B. Kerja keras untuk hidup makmur. C. Jangan jahat dan serakah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah pilihan A dan C benar. Penjelasannya A benar karena Bawang Putih yang tulus mendapat hadiah. Dan C benar. Pesan moralnya adalah untuk tidak meniru ibu tiri dan Bawang Merah yang jahat atau serakah. Sekarang coba perhatikan soal nomor 20. Soal pilihan ganda kompleks kategori berdasarkan cerita tersebut tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. A. Ibu tiri dan Bawang Merah bersifat antagonis. B. Cerita awal sedih akhir bahagia untuk Bawang Putih. C. Cerita terjadi di hulu sungai jauh dari desa. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A sesuai, B sesuai, C tidak sesuai. Penjelasannya adalah pernyataan A dan B sesuai. Pernyataan C tidak sesuai karena tempatnya di desa, sungai, dan rumah nenek, bukan hanya ulu-ulunya saja. Sekarang coba perhatikan soal nomor 21. Soal pilihan ganda. Apa peristiwa yang mengubah nasib Bawang Putih? A.
ayah kandung meninggal. B. Ia tersesat dan bertemu nenek di hulu sungai. C. Selendang ibu tiri hanyut. D. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tiri. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Ia tersesat dan bertemu nenek tua di hulu sungai. Penjelasannya, peristiwa ini yaitu bertemu nenek tua yang menjadi titik balik dan mengubah nasib bawang putih karena ia mendapatkan hadiah labu berisi permata. Sekarang, baca puisi di bawah ini terlebih dahulu ya, lalu jawab pertanyaannya dengan tepat. Dengan seluruh angkasa doaku, kupanjatkan lirih gelangitmu, keharibaan kasihmu, menyisih debu dunia. Sekarang coba perhatikan soal nomor 22. Soal pilihan ganda. Apa majas larik pertama puisi di atas? A. Hiperbola. B. Metafora. C. Personifikasi. D. Aliterasi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Hiperbola. Penjelasannya adalah, hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Seluruh angkasa doaku berarti doa yang sangat banyak atau agung yang dilebih-lebihkan. Sekarang coba perhatikan soal nomor 23. Soal pilihan ganda kompleks. Manakah pernyataan yang sesuai dengan puisi di atas? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Puisi memakai kata bermakna konotatif. B. Tema puisi tentang perjalanan. C. Kata dampar berarti kursi singgasana. Jawabannya adalah Jawabannya adalah pilihan A, benar, dan C, benar. Penjelasannya adalah pernyataan A, benar, menggunakan kata konotatif atau kiasan seperti bersih jingkat dan dampar. Pernyataan B salah. Tema puisi adalah doa dan pengharapan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, perhatikan teks fabel berikut ini dulu ya, dengan saksama. Gajah yang merasa dirinya paling besar dan kuat, sangat suka mengganggu penghuni hutan yang lebih kecil. Suatu hari, ia menertawakan seekor semut yang sedang kesulitan membawa sepotong makanan. Semut itu merasa sakit hati dan memohon kepada gajah agar tidak sombong. Gajah hanya tertawa dan menyemprotkan air ke arah semut. Semut pun mengumpulkan teman-temannya. Malam harinya, saat gajah sedang tertidur pulas, ribuan semut masuk ke telinga dan belalainya. Gajah terbangun dengan kesakitan hebat. Ia meraung kesakitan dan memohon ampun. Semut-semut keluar setelah gajah berjanji tidak akan sombong dan mengganggu lagi. Sejak saat itu, gajah menjadi makhluk yang rendah hati dan menghargai semua penghuni hutan. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 224 ya. Soal pilihan ganda kompleks kategorik. Berdasarkan cerita tersebut, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. A.
Gajah sombong rugikan diri. B. Semut tunjukkan persatuan kuat. C. Kita tiru gajah yang rendah hati. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Sesuai, B. Sesuai, C. Sesuai. Penjelasannya, pernyataan A sesuai. Gajah diserang karena sombong, merugikan diri sendiri. Pernyataan B sesuai. Semut yang kecil menang karena bersatu. Pernyataan C sesuai. Sikap rendah hati di akhir cerita adalah sikap yang patut diteladani. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 25. Soal pilihan ganda. Apa konflik batin yang dialami oleh gajah? A. Tidak enak hati ganggu semut. B. Sakit hati setelah diejek semut. C. Bersalah buat semut menderita. Atau D. Takut dan sakit saat diserang semut. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Ketakutan dan rasa sakit saat diserang semut. Penjelasannya adalah konflik batin gajah yang tersurat adalah perasaan sangat sakit dan takut yang dialaminya saat diserang yang membuatnya meraung dan memohon ampun. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.